Halo semua, cerita kali ini menurut gue itu suatu cerita atau kisah yang cukup memilukan guys. Coba kalian bayangin, seorang anak berusia 3 tahun yang lagi tidur di kamarnya sendiri, ditinggal orang tuanya cuma beberapa menit buat pergi makan malam, dan suasana di tempat suasana di tempat itu ketika ditinggal pun nggak sepi, tapi pas orang tuanya balik ngecek ke kamar anaknya, nggak taunya kasurnya udah kosong, nggak ada tanda-tanda apapun juga, kayak suara nggak ada tanda-tanda perlawanan, cuma ada satu jendela yang kebuka. Dan sejak malam itu satu anak menghilang dan nggak pernah kelihatan sedikit pun tanda-tandanya sampai saat ini. Anak ini tidak lain dan tidak bukan adalah Madeleine Beth McCann yang akrab dipanggil Maddie McCann, yang akan kita bahas di cerita kali ini. Jadi, Maddie itu seorang anak 3 tahun yang lahir dari orang tua sepasang dokter. Gak main-main guys, yang mana ibunya bernama Kate Mary Haley McCann atau biasa dipanggil Kate. Kate lahir 15 Maret 1968 dan berprofesi sebagai dokter anestesi. Kate sendiri itu dikenal sebagai orang yang cukup tenang, disiplin, dan rasional. Sesuai latar belakang medisnya nggak sih kalau tenang mah? Ya tapi setelah hilangnya Maddie, ia menjadi figur yang sering disorot media. Penilaian sebagian orang terhadap dirinya mulai berubah dari tenang menjadi dingin. Ya, dingin itu kalau gue bilang bisa jadi berkaitan dengan karakter yang tenang ya guys ya. Kadang orang tenang bisa disalahpahamin gitu menjadi orang yang dingin. Tapi juga bisa jadi itu belakangan aja. Kita lanjut aja dulu ke ceritanya. Nah, setelah si ibu yang tadi dokter itu, ada juga si ayah nih yang bernama Gerald Patrick McCann yang biasa dipanggil Gary. Gary lahir di tanggal 20 Maret 1968 yang seperti gue bilang tadi, Maddie lahir dari pasangan dokter yang mana ayahnya Gary juga seorang dokter. Tapi bukan sembarang dokter guys. Gary ini adalah dokter spesialis jantung atau biasa disebut kardiologis. Semasa kejadian ini berlangsung, Gary dikenal aktif berbicara kepada pers dan sering menjadi wajah utama keluarga McCann dalam konversi pers. Gary dan Kate mulai menikah pada tahun 1988 dan dikaruniai 3 anak, yang mana Maddie yang jadi topik kita hari ini adalah anak pertama yang lahir 12 Mei 2003 di Inggris. Selanjutnya ada Sean dan Emily yang berusia 2 tahun saat kejadian ini berlangsung. Sebelum ada kejadian ini, keluarga McCann adalah keluarga yang berasal dari kelas menengah profesional. Ya gimana enggak? Orang suami istri, dua-duanya dokter, spesialis lagi. Keren ya? Apaan ya gue bisa jadi dokter? Karena lingkungan yang baik dan keluarga yang cukup dikenal baik, Maddie tumbuh menjadi anak yang ceria, aktif, dan sangat dekat dengan kedua orang tuanya, Kate dan Gary McCann. Tapi semua berubah. Mulai pada akhir 2007, keluarga McCann memutuskan berlibur ke Praia da Luz. Praia da Luz. Begitu kali ngomongnya guys ya. Ya maaf lah kalau salah-salah ya kan. Ya Praia da Luz yang ada di Portugal. Tempatnya dikenal aman, tenang, dan ramah keluarga. Gak ada yang ngira kalau pergi ke sana adalah keputusan yang akan keluarga McCann sesalin. Yang mana liburan ini akan berubah menjadi mimpi buruk terbesar dalam sejarah kriminal dunia. Semua bermula di tanggal 3 Mei 2007. Yang mana itu kurang lebih 10 harian sebelum Maddie ulang tahun. Malam itu, Maddie dan kedua adiknya ditidurkan di apartemen Ocean Club sekitar pukul 7 malam. Terus setengah jam kemudian, sekitar pukul setengah 9, kok setengah 9 sih? 1 jam setengah kemudian, sekitar pukul setengah 9, Kate dan Gary pergi makan
malam bersama teman-teman mereka di restoran. Nama restorannya Tapas. Loh, kok ada teman-temannya? Iya, jadi itu ternyata keluarga Medi nggak liburan sendirian guys, tapi mereka juga bersama 7 orang temen orang tua Medi, ala-ala karya wisata gitu, ya kan? Kalian pernah kan pasti karya wisata, biasanya PAUD atau SD, yang mana sama orang tuanya masing-masing. Tuh, kan tadi Kate sama Gary pergi makan tuh sama teman-temannya yang 7 orang itu. Nah, mereka membagi tugas. Setiap 15-30 menit mereka bergantian buat balik ke apartemen. Buat apa sih? Ya buat ngecek kan anak-anaknya tadi ditinggal tuh. Terus juga karena jarak dari restoran ke apartemennya itu cuma 55 meter lah. Ya deket-deket, kayak di apartemen ada fasilitas restorannya gitu. Terus pada jam 10 malam, setelah 90 menit mereka selesai makan-makan nih ceritanya. Berarti dari jam setengah 9 ya. Iya, setengah 9 sampai jam 10 kan 90 menit ya. Mereka balik ke apart. Dan saat itulah mereka langsung menyadari ada hal yang salah. Apa yang salah? Jendela kamar terbuka, tirai berkibar tiup angin, dan tempat tidur Medi kosong. Dan Kate berteriak, "They have taken her." Panik langsung mereka. Kate dan Gary langsung menghubungi pihak berwajib. Dan pihak berwajib pun gercep, nggak menye-menye. Soalnya kan kasus kayak gini tuh 48 jam pertama sangat krusial gak sih? Setahu gua ya. Kalau salah tolong koreksi ya. Polisi Portugal langsung melakukan penyelidikan dan Medi dinyatakan hilang saat itu juga. Saking ramainya kasus ini guys, media dari seluruh dunia datang. Poster Medi disebar hampir di setiap negara, setiap bagian negara. Di sana kan bagian negara nyebutnya. Namun sejak awal penyelidikan dipenuhi masalah. TKP tidak diamankan dengan baik. Terlalu banyak orang keluar masuk apartemen. Ya mau gimana? Namanya juga tempat penginapan umum ya. Pasti banyak orang lalu lalang. Dan gue yakin polisi di sana juga mumet ngamanin tempat kejadiannya. Kan rame. Orang dan media sampai datang ke sana. Terus bukti-bukti yang harusnya bisa jadi bukti potensial itu juga rusak. Saking ramenya. Ada juga yang hilang. Nah, sampai sini kalian pasti ngira kalau orang-orang udah nyerah. Kalian salah guys. Long story short, beberapa bulan kemudian anjing pelacak dari kepolisian menemukan aroma mayit dan darah di apartemen Ocean Club dan mobil sewaan keluarga McMahon. Hal ini membuat polisi menetapkan Kate dan Gary sebagai tersangka sementara. Ya, tapi ya penetapan tersangka itu cuma karena si anjing pelacak tadi aja sih yang nemuin aroma mayit. Yang mana Kate dan Gary pun ya nggak ditahan karena nggak ada bukti yang valid. Cuman aromanya doang guys, nggak ada kayak si medinya ditemukan atau ada alat yang diduga bisa digunakan sebagai, ya kalian tahu lah guys. Setelah semua kehebohan yang terjadi, mulai banyak beredar spekulasi liar di masyarakat sana. Masyarakat dan netizen ada yang bilang ini tuh penculikan orang-orang asing. Soalnya ada saksi yang ngaku ngelihat seorang pria membawa anak kecil di malam saat Medi menghilang. Yang mana diduga ini adalah penculikan terencana. Ada yang bilang juga kelalaian orang tua. Kayak ini tuh sebenarnya Medi meninggal karena kecelakaan. Tapi karena orang tuanya takut, orang tua yang mana itu Kate dan Gary menutupi semua itu supaya mereka lolos dari hukuman. Ada juga yang bilang ini tuh jaringan kriminal. Ini termasuk teori yang paling gila sih dan gelap menurut gue di kasus ini. Yang mana digosipkan Medi menjadi korban perdagangan manusia. Terus ada yang bilang kalau ini berkaitan sama pria bernama Christian Bruckner. Kenapa tiba-tiba ada orang baru?
Jadi ternyata pada tahun 2020, seorang pria Jerman bernama Christian Bruckner disebut sebagai tersangka utama karena ia memiliki riwayat kriminal berat dan berada di sekitar lokasi Medi menghilang, dan masih banyak lagi teori liarnya. Menurut kalian yang mana nih yang paling masuk akal? Atau kan tadi ada sempet gue sebut ya, ada saksi yang ngelihat seorang pria membawa anak kecil. Nah, terus ada spekulasi juga yang menyebut-nyebut nama Christian Bruckner ya tadi ya sebagai pelaku utama. Bisa jadi berkaitan kan? Pria yang dilihat saksi itu adalah Christian Bruckner membawa anak kecil. Nah, tapi kelalaian orang tua juga termasuk masuk akal sih menurut gue. Yang inget kalau tadi sempat disebutkan anjing pelacak sempat mencium aroma mayit sampai ke mobil sewaan bekas keluarga McCann, ya kan? Nggak menutup kemungkinan juga. Menurut kalian gimana? Tulis-tulis di kolom komentar ya. Ya, apapun itu semua cuma teori ya guys ya. Sampai sekarang nggak ada bukti yang konkret yang bikin kasus ini nggak selesai. Dan Medi pun masih tidak ditemukan. 17 tahun berlalu, nggak ada jasad, nggak ada tersangka, nggak ada pengakuan, nggak ada juga kepastian. Sampai sekarang kasus Medi McCann masih terbuka, menjadi salah satu kasus anak hilang paling misterius dalam sejarah dunia. Dan mungkin jawabannya sebenarnya akan tetap terkubur selamanya. So, itu dia guys. Satu malam, satu kesalahan kecil mengakibatkan seorang anak menghilang selamanya. Kasus Medi McCann mengingatkan kita buat selalu hati-hati, terutama buat para orang tua nih. Semoga kejadian kali ini bisa jadi pelajaran dan gak akan terulang di kehidupan kita. Kasian banget ya Medi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.